Shalom saudara-saudara, tema renungan pagi ini berjudul Anugerah yang Sempurna. Allah yang sempurna pasti memberikan pemberian-pemberian yang sempurna juga. Apa anugerah terbesar dan terindah yang sudah kita terima dari Allah? Yang pertama yaitu kasih Allah yang besar, yang dinyatakan lewat anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus sebagai korban tebusan. Ini adalah karya penyelamatan Allah. Tidak ada manusia yang bisa mengusahakan keselamatannya sendiri karena semua manusia sudah mati. Kita diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah. Kasih Allah yang besar juga dinyatakan lewat janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Ini bukan tentang kita tetapi tentang Tuhan. Tuhan yang memegang hidup kita. Anugerah yang sempurna juga dinyatakan lewat kesempurnaan penebusan Kristus, yaitu kita telah ditebus dengan harga yang mahal dan telah lunas dibayar. Dan juga keyakinan, jaminan, dan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita yang telah percaya kepada Yesus, menerimanya sebagai juru selamat kita, otomatis Roh Kudus akan ada di dalam kehidupan kita untuk menjagai dan menyertai hidup kita. Tanpa intervensi Roh Kudus, orang berdosa tidak mungkin bisa memahami dan menerima hal-hal yang rohani. Roh Kudus ini adalah meterai atau tanda dan jaminan kepemilikan sampai nantinya benar-benar jadi milik Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17 di situ dikatakan seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Seorang penolong yang lain adalah Roh Kudus. Ia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi anugerah Allah yang begitu sempurna ini terlalu indah untuk ditolak. Orang yang diterangi mata hatinya sehingga melihat cahaya kemuliaan Injil Kristus tidak mungkin menolak anugerah Allah yang sangat besar ini. Inilah anugerah terbesar dan terindah yang sudah Allah berikan, yaitu keselamatan. Tetapi tidak hanya itu juga, Allah juga memberikan karunia-karunia lain ke dalam kehidupan kita. Contohnya pemenuhan kebutuhan dan pemberian-pemberian. Sebagai Bapa yang sangat baik, Dia menjamin semua kebutuhan anak-anaknya, mulai dari makan, minum, pakai, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, kita bisa dalam keadaan baik, kita makan minum cukup, kita tidak bingung untuk pakai baju apa, disertai, dilindungi, bahkan kita diberikan karunia-karunia dan talenta. Itu semuanya adalah anugerah daripada Tuhan dan juga upah atau pahala. Allah sebenarnya tidak punya kewajiban untuk memberi upah atas apa yang dibuat orang-orang percaya, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu Ia sudah memberikan keselamatan untuk kita. Orang percaya atau kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai respon terhadap keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Semua perbuatan baik dan apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, sebesar apapun, tidak akan cukup untuk membalas apa yang Tuhan buat untuk kita. Tetapi Tuhan yang hakikatnya adalah kasih dan penuh dengan kemurahan kembali memberikan anugerah dengan menyediakan upah atau pahala atas apa yang kita buat untuk Dia. Sebenarnya Tuhan tidak punya kewajiban, tetapi karena Tuhan penuh dengan kemurahan, Ia kembali memberikan upah atau pahala untuk setiap kita. Wahyu 22 ayat 12 di situ dikatakan, "Dengarlah, aku segera datang. Aku membawa upahku untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita sama-sama menghargai anugerah Tuhan, menghargai karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih diberikan lebih-lebih dari yang sudah kita terima. Kita dikasih makan, minum cukup, bahkan kita dikasih keselamatan dari Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin.